Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Yusuf Fadilah dengan NIM 10 20 82 40 dari kelas S1 TI 08B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan membahas tentang salah satu contoh klasik dalam penelitian operasional 2, yaitu tentang stagecoach problem yang biasa digunakan untuk memahami konsep dynamic programming. Kasus ini sebenarnya sederhana, tapi konsep di baliknya itu powerful gitu untuk pengambilan keputusan. Lanjut aja, next. Di sini ada contoh studi kasus atau latar belakangnya. Saya akan jelasin cara singkat aja mungkin ya, karena di sini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Saya jelasin intinya aja yang sudah saya translate tadi. Jadi intinya nih, di kasus ini menceritakan seorang pencari emas. Dia itu dari Missouri ke California. Singkat ceritanya, dalam perjalanan dia itu harus melewati beberapa wilayah yang berbahaya. Di sini ada kata dangerous. Dan di setiap jalur itu punya resiko yang berbeda. Nah, menariknya di sini, resiko ini dipresentasikan sebagai biaya asuransi jiwa. Nah, jadi intinya tujuan dari study case ini, tujuan utamanya adalah memilih rute dengan total biaya yang paling kecil atau artinya paling aman. Kita lanjut aja. Nah, di slide ketiga ini, di sini tuh ada diagram atau rute-rute A, B, C, D gitu ya. Ini tuh menandakan sebuah lokasi dan angka di dalamnya ini itu jumlah biaya atau biaya kali ya. Iya. Jadi itu diagram ini tuh menunjukkan semua kemungkinan dari titik A sampai ke titik Y. Contohnya nih, dari A ke B biayanya 2, dari A ke C biayanya 4, dari A ke D biayanya 3. Yang ini nih sama juga, contohnya dari B ke E biayanya 7, dari B ke F biayanya 4, dari C ke E biayanya 3, dan seterusnya sampai H ke J biayanya 3, sampai I ke J biayanya itu 4. Perjalanan ini nih dibagi jadi 4 tahap. Yang ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, terus yang ini nih yang keempat. Dan setiap tahap ini ada berbeda pilihan. Inilah yang membuat masalah ini nih menjadi kompleks, karena jumlah kemungkinan rutenya ini cukup banyak. Ada 4 ini. Oke, next. Nah, di sini tuh ada gambar ini ya, rutenya. Ini dari saya jelasin dulu. Kalau not atau angka ini A, B, C, D gitu ya, itu tuh artinya lokasinya. Sedangkan garis ini, garis-garis ini yang menghubungkan huruf ke huruf ini, itu tuh jalurnya. Lalu kalau angka di samping-samping garis ini itu biayanya. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita tuh menentukan rute yang terbaik dari lokasi A sampai ke J dengan total biaya yang minimum tadi.
Kalau kita coba semua kemungkinan ini tuh ada sekitar 18 rute ya. Cukup cukup banyak kalau kita hitung satu-satu. Oke, kita lanjut dulu aja. Solving the problem. Solving the problems ini semacam konsep pendekatan sederhana, adalah memilih jalur termurah di setiap tahap. Contoh, tapi hasilnya justru tidak optimal dengan total biaya 13. Artinya, keputusan terbaik di satu tahap belum tentu menghasilkan keputusan terbaik secara keseluruhan. Jadi, ya begitulah. Ini maaf ya kalau saya terlalu cepat atau menjelaskan terlalu ringkas. Karena jujur ini saya translate dulu ini. Ini semua PPT ini pakai bahasa Inggris ya. Next. Ini masuk ke konsep utamanya. Untuk mengatasi ini digunakan metode dynamic programming. Metode ini tuh menjelaskan atau menyelesaikan masalah secara bertahap. Dimulai dari bagian paling akhir. Gimana ya? Yaitu keputusan sekarang itu dipengaruhi oleh hasil terbaik di masa depan gitu loh. Gitulah ya. Next. Ini formulasinya. Variabel-variabel ini tuh keputusan menunjukkan di mana kita akan pergi di setiap tahap gitu loh. Fungsi fn di sini ini menyatakan biaya minimum dari suatu titik sampai ke tujuan akhir. Tujuannya mencari biaya minimum dari titik awal A. Sama kayak tadi di awal ya, untuk menentukan biaya paling aman. Di sini juga masih ada ya formulasi modelnya. Ini lanjutan dari yang tadi formulasinya. Kita langsung ke tahap akhir aja. Nah, di sini ada tahap akhir solution procedure. Stage 4 atau tahap terakhir. Pada tahap terakhir ini, kita hanya perlu menuju langsung ke tujuan J. Gampangnya gini, simpel. Jadi biaya yang dihitung hanya biaya langsung dari titik terakhir ke J. Ke sini. Oke. Kita next. Nah, di sini ada di tahap ketiga. Misalnya dari titik F ada dua pilihan rute. Rute ke H atau ke I. Kalau ke H totalnya itu ada 9. Kenapa 9? Karena di sini ada biaya 6 dan di H sendiri ada biaya 3. Sedangkan kalau ke E itu totalnya ada 7. Gitu. Jadi dipilih jalur ke I karena lebih murah. Di sini tuh di jalur ke I itu 7, di jalur ke H itu 9. Jadi lebih murah yang 7 ya. Di sini mulai terlihat bagaimana kita itu bisa mempertimbangin masa depan gitu. Oke, lanjut. Ini masih tahap 3 tadi ya. Langsung tahap 2 aja. Nah, sekarang kita punya 3 langkah nih yang tersisa nih. Dari C ke E, C ke F, C ke G. Dari C, pilihan terbaik adalah ke E. Kenapa?
karena menghasilkan biaya total itu paling kecil. Berapa ini? 3 tambah 4, 7. Kalau ke F, 2 tambah 7, 9. Sedangkan ke G ini 6. Ini harusnya ada 6 masih. 10. Oke, nggak apa-apa, mungkin ada kesalahan. Lanjut kita ke tahap satunya. Nah, ini ininya, tabelnya dari tahap 2. Nah, kita lanjut ke tahap 1. Terakhir ini kita menentukan angka pertama dari titik A. Didapat biaya paling minimum sebesar 11, yaitu dari A ke C. Sorry. A ke C, A ke D juga sama sih 11. Ini adalah solusi paling optimal dari seluruh perjalanan gitu. Dari A ke B itu 13, A ke C itu 11, dan A ke D itu 18. Tertera pada tabel ya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan rutenya, ada beberapa hasil rute optimal seperti A ke C, ke E, ke H, ke J gitu ya. Dan ada juga dari A ke D, ke E, ke H, dan ke J. Semua rute ini memiliki biaya total yang sama, yaitu 11. Nah, di sini ada rute-rute yang tadi kita udah tentuin, itu rute paling optimalnya. Lanjut ke apa belum ya? Itu ada kesimpulan yang saya peroleh tadi tuh, dynamic programming itu membantu kita tuh menemukan solusi paling optimal tanpa harus mencoba semua kemungkinan gitu. Kita hanya perlu cari biaya paling kecil supaya kita bisa menemukan biaya optimalnya.